Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, kita lanjutkan. Eh, Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan sifat yang mempunyai lawan. Di situ ada eh, sifat-sifat, di antaranya ada sifat hamas, lawannya jahar. Kemudian syiddah, lawannya apa? Rokhawah. Tengah, sifat pertengahannya bainiyah. Kemudian isti'la lawannya istifal. Terakhir isbab lawannya infitah. Nah, ini sifat yang mempunyai lawan. Nah, di sini poinnya kita harus ingat hamas jahar ini berkaitan dengan aliran nafas. Kalau ada huruf yang ada aliran nafas, ini termasuk hamas. Kalau aliran nafasnya tertahan, dia jahar. Nah, huruf hijaiyah yang mengeluarkan udara atau ada aliran nafas itu hanya ini saja, 10 huruf. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, selain ini udaranya tertahan. Contohnya fa, af. Nah, itu ada aliran nafas. Ah, ada aliran nafas. As, dan seterusnya. Nah, selain 10 huruf ini, dia tidak mengeluarkan udara. Tidak, udaranya itu tidak berhembus gitu ya. Tidak kencang. Kemudian sifat yang selanjutnya berkaitan dengan aliran suara. Kalau yang tadi aliran nafas. Nah, kita harus bisa membedakan udara dengan suara. Nah, untuk syiddah dan rokhawah ini berkaitan dengan suara. Kalau suaranya tertahan, dia dimasukkan ke syiddah atau dinamakan syiddah. Nah, huruf-huruf yang tertahan suaranya itu ada 8. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Contohnya huruf hamzah ketika disukun ba, nah itu nggak ada suara lagi, jadi tertahan suaranya. Ba, ad, ad, au, au, dan seterusnya. Berarti selain ini suaranya mengalir. Contohnya sin, as. Contohnya zal, al. Contohnya zi, zai, az. Nah, sedangkan 8 huruf ini tertahan. Nah, ada sifat pertengahan, yaitu bainiyah. Yaitu ada 5 huruf saja. Bainiyah itu pertengahan. Tidak pendek dan tidak panjang. Tengah-tengah. Al, an, ada aliran, tapi sedikit saja. Al, an, a, am, ar. Nah, ada aliran, tapi sedikit saja. Kemudian selanjutnya isti'la lawannya istifal. Ini berkaitan dengan pangkal lidah. Jadi ketika pangkal lidahnya naik ketika mengucapkan hurufnya itu berarti termasuk isti'la. Nah, huruf-huruf yang pangkal lidahnya naik itu ada 7, yaitu ho, sod, dod, ghain, ko, kof, zo. Makanya dia menebal atau tebal ketika diucapkan. Ho, so, do, go, po, ko, zo. Nah, ini pangkal lidahnya naik semua.
Berarti selain ini tipis. Ya. A, ba, ja, da, sa, ha. Selain ini tipis. Jadi kita harus hafal apa saja huruf-huruf yang tebal. Karena selain 7 huruf ini berarti dia tipis. Kemudian ada huruf yang lebih tebal daripada isti'la gitu ya. Namanya itbaq, lawannya infitah. Nah, itbaq itu lidah kita menempel pada langit-langit. Zo, zo. Jadi hampir seluruh lidah itu naik ke langit-langit. Oke. Kalau pangkal lidah kan hanya fokus pangkal lidahnya saja. Nah, kalau itbaq dia eh, belakang atau belakang lidah atau pangkal lidah itu sampai ke depan dia terangkat. Wo, po, do, so. Gitu ya. Nah, 4 huruf ini lebih tebal daripada kho, kemudian ghoin dan kof. Lebih tebal. Jadi eh, idbak ini otomatis dia juga punya sifat isti'lah. Tapi isti'lah belum tentu dia punya sifat idbak. Contohnya kho, kemudian ghoin, kemudian kof. Nah ini dia isti'lah namun bukan idbak. Jadi lebih rendah levelnya dengan sod, dod, o, dan zo. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Ustaz. Nah, yang pertama sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, yang tidak mempunyai lawan. Nah, berarti di sini hanya huruf-huruf tersebut yang punya sifatnya. Huruf lain tidak punya gitu ya. Yang pertama sofir, yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Nah ini sod, zai dan sin dia sama-sama punya sifat sofir dan dia satu makhraj ya. Jadi yang menyebabkan dia eh, sofir ada suara yang tajam karena keluar dari celah yang sempit. Nah, karena makhrajnya ya. Makhrajnya itu udara lewat celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Makanya sih, makanya dia suaranya agak tajam ya daripada huruf yang lain. Contohnya sin. Kita sukun as. Nah, ada suara di sisa as. Zai az. What else? Nah, ada suara di sisa. Beda dengan huruf lain. Misalnya huruf sa, as. Nah, itu nggak ada di sisanya. Kalau sin, as. Nah, terdengar. As. Kalau sa, as. Nggak ada. Jadi, Sofia itu hanya dimiliki 3 huruf ini. Sin, zai, sod. Ketika berharokat, nah, sa. Jadi, ada sofirnya dulu. Sa, ada di sisan dulu. Sa, za, za, za gitu. Kalau di slow motion za gitu. Za tapi cepat ya. Za, za, za. Jadi didahului sofirnya.
Kemudian sod, so, so. Nah, gitu ya. Dan dia sofirnya mengikuti sifat-sifat yang lain. Kalau sing kan tipis sa, sa, sa. Kalau zai dia juga tipis za, za. Kalau sod agak sofirnya tuh lebih tebal. So, so. Kalau sin, kalau sod, gitu ya. So, so. Nah, nah, intinya di sini dia sofir. Ada desisan. Dan desisannya memiliki ciri khas tersendiri. Sin, gitu ya. Kalau zai, z, seperti suara lebah. Jadi ketika sukun, zai jangan sampai kempes ke sin. Misalnya az, nah itu yang ujungnya itu sin. Sedangkan za itu seperti suara lebah. Az, nah, lebah terus gitu ya. Az, jangan az, nah, kempes ke sin. Nah, itu nanti bisa merubah huruf juga. Jadi konsisten. Kalau zai, az, kalau sin, as, gitu ya. Kalau slot, else, else, lebih tebal, else. Nah, nah, silakan diikuti. As. 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 Nah, diingat ini sebelumnya kan ada sifat rokhawah dan hamas ya. Jadi dia ngalir udara dan suaranya. Sehingga dia dipanjangin aja. As, jangan ditahan. As, enggak. Tapi as, ya kan? As, As. As. ya. Zai, az. Az. Nah, suara zai terus. Az. Tuh. Ya. Sod, else. 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 Oh. Else. Else. Oh. Ihdinaus. Ihdinaus. Nah, tebal. Bisa dipahami? Ustaz. Nah, diingat ya. Jadi yang sofir hanya ada tiga. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu qalqalah. Memantulnya suara pada huruf ketika sukun. Nah, jadi poinnya di sini ketika sukun saja. Dia muncul sifat qalqalah. Tanpa terpengaruh dengan harokat yang ketiga. Artinya dia berdiri sendiri gitu ya, mantul dan tidak terpengaruh huruf yang lain mantulnya. Kemudian eh, sifat ini hanya ada 5 huruf. Kotobu jadin, kof, ko, ba, jim, dal. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu tidak memantul. Yang memantul hanya 5 huruf ini. Kof, to, ba, jim, dan dal. Dal. Makanya ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alham, Alham. Nah itu memantul lamnya. Itu kurang tepat. Karena yang memantul hanya 5 huruf ini. Qaf, Ko, Ba, Jim, Dal. Ciri-ciri memantul itu dilepas. Ako, nah, Alko, Abe. Dikembalikan ke makhraj awal maksudnya ab ab jadi setelah ketemu makhrajnya langsung dilepas ke asal gitu langsung kembali aj aj ade. Nah, nanti kalau membaca huruf lam sukun
Kalau dilepas dia nanti juga memantul. Al, al, al. Nah, makanya solusinya kalau ada huruf selain kol-kolah terus memantul, jangan dilepas juga biar nggak mantul ya. Alham, ah, alham ditempelkan terus. Alham, nah, jangan al, itu kan dilepas. Alham. Nah, kemudian kol-kolah dibagi dua. Kol-kolah dibagi dua. Nah, ini dari sisi letaknya. Yang pertama kol-kolah kubro, dia sukunya letaknya ketika di wakof. Ketika eh, wakof, ya di akhir ya. Pada huruf kol-kolah bertasdid atau tidak. Jadi mau dia bertasdid atau tidak, kalau letaknya di akhir, dia termasuk kol-kolah kubro. Tipenya di sini kol-kolah kubro, ketika di akhir. Akhir, nggak harus akhir ayat ya. Ketika wakof, jadi mau di tengah, mau di akhir ayat, itu kalau wakof atau berhenti, nah, di maka dia disebut eh, qalqalah kubro. Contohnya di sini a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu qalqalah kubro karena di akhir ayat ya. Wa tab. Karena waqaf. Qul a'udzu birabb Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini kita baca waqaf. Kita berhenti di sini. Nah, ini dan dia ada huruf qalqalah ba dan qaf. Nah, ini disebut qalqalah kubro. Letaknya di waqaf jika kita berhenti. Yang kedua qalqalah sugro. Apabila huruf qalqalah ada di tengah. Jadi ketika di tengah atau tengah kata atau kalimat. Qad af qad aflahal mu'minun. Nah, ini kalau syukurnya yang ini. Qad af masih di wasal. Berarti ini ada di tengah gitu ya. Qad aflahal mu'minun. Yang kedua, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Nah, ini qaf ada di tengah, dal ada di tengah, qaf ada di tengah. Jadi ini qalqalah surah. Liyunfiq dzu sa'ah. Nah, qafnya ada di tengah. Nah, ini qalqalah surah. Misalnya kita berhenti di sini, liyunfiq. Nah, ini berubah, bukan qalqalah surah tapi qalqalah kubra. Jadi tergantung kita wakaf atau enggak. Kalau qalqalahnya itu ada di ketika wakaf, termasuk qalqalah kubro. Kalau belum berhenti atau belum wakaf, dia termasuk qalqalah sugro. Silakan diikuti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada Tabbat yada Abi abi Lahabi lahabi Watab wa tab. Watab. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq.
Qul قل a'udzu أعوذ birabbil falaq. برب الفلق. Sekarang contoh qalqalah sughra. Qad aflahal mu'minun. Qad قد aflahal أفلح mu'minun المؤمنون. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. fi في maq'adi مقعد sidqin صدق 'inda عند malikin مليك muqtadir. مقتدر. Liyunfiq dhu sa'ah. Liyunfiq لينفق dzu ذو sa'ah. سعة. Nah, kemudian di sini tambahan eh, di antara 5 huruf ini mana yang termasuk isti'la? Isti'la yang dibaca tebal. Ada yang tahu? طاء أستاذ. Qaf, apalagi طاء. to, nggak ada, nggak ada lagi. Enggak ada itu. Du- Dua itu Ustaz. Nah, jadi yang huruf qalqalah ternyata ada huruf-huruf yang tebal di sini, yaitu qaf sama to. Nah, untuk itu ketika disukunkan maka menyesuaikan mantulnya juga tebal. Alko, alko. Jadi bukan alke, ate, gitu. Bukan, tapi alko, alto. Nah, jadi tebalkan juga, ya. Meskipun miyako, nah, meskipun sebelumnya itu kasroh, miyako misalnya. Kayak ini, liu fiako. Nah, ini kan kasroh ya, fiako. Nah, kofnya tetap tebal, fiako, bukan fike, tapi fiako. Nah, begitu juga to. Karena kemarin apa? eh, jadi isti'la itu selamanya dibaca tebal. Mau dia fathah, kasroh, ataupun dhamma dan sukun. Nah, dia selalu dibaca tebal. Nah, berarti yang istifal atau yang tipis juga mantulnya tipis. Ba, jim, dal ini tipis. Berarti jangan dibaca tebal ketika mantul. Contohnya abu, abu, abu itu tebal. Abe, abe ini tipis. Abe, aje, jangan aju, tapi aje, ade, ade, gitu ya. Kode, bukan kode, kode f, nah, kode, de, de, nah itu tebal ya. Kode, de, de, kode, ini tipis, kode. Nah, jadi kita nanti harus bisa membedakan mantul yang tebal sama yang tipis. Ya, ba jim dal ini mantulnya tipis, kof to mantulnya tebal. Alko, ini abe, aje, ade, sama, tipiskan mantulnya. Enggak semuanya alko. Aku, Hmm. Apa? Alko. aku, Apa? Nah, tebal. Abe. abe, Nah, Abe. ya. Aje. aje, Aje. Nah, ade. ade. Ada. Ya. Jadi eh, minimal yang sendiri-sendiri kita harus benar dulu. Karena eh, tetap nanti harus latihan. Jadi nah, apa itu? Kalau kita mau lihat dia konsisten atau enggak, kita lihat ketika baca satu kalimat atau satu ayat ketika digabung. Itu biasanya itu baru kerasa dia konsisten tebal yang ini atau yang ini dibaca tipis, konsisten tipis. Kalau sudah konsisten berarti eh,
istilahnya lolos ya. Karena harus tetap banyak-banyak latihan. Nah, insya Allah nanti kita praktek di juz 30. Kemudian selanjutnya sifat lin. Nah, lin ini keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Nah, kuncinya itu mudah. Di sini suaranya mudah. Jangan diberat-beratin. Ketika apa? Itu ketika ya sukun, waw sukun sebelumnya fathah. Contohnya di sini khauf, haid, bait. Jangan khauf. Nah, itu salah. Khauf, haid, bait. Nah, jangan ditekan, tapi khauf, haid, bait. Nah, lembut. Maliki yau, maliki yau. Jangan maliki yaumiddin. Ah, itu salah. Maliki yaumiddin. Di lembut. Bacanya eh, ketika waw sukun, ya sukun sebelumnya itu fathah. Coba ikuti. Khauf, Khauf. haid, Haid. Haid. bait. 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 Nah, selanjutnya eh, sifat inhiraf. Jadi tadi lin hanya dimiliki huruf waw sama ya. Qalqalah, qatbu jadin. Kemudian sofir, sod, zai, sin. Nah, itu disingkat biar lebih mudah dihafal. Kalau sod, sin, zai itu ada yang nyingkat sosis gitu ya. So, so, sis. Nah, inhiraf yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Inhiraf itu menyimpang artinya. Nah, hurufnya ada dua saja. Hurufnya ada dua. Kalau lam menyimpangnya ke samping. Kalau ro mengerucut ke tengah. Ya, ini secara otomatis sebenarnya. Ini enggak. Karena lam sama ro ini ada di huruf ada di huruf Indonesia gitu. Abjad Indonesia. La, la, Allah kita eh, enggak terlalu berat untuk lam sama ro. Coba ikuti. Lalilu al. Lalilu al. Nah. Rori ru ar. Rohori. Roriru aru. Aru. Jadi ini kalau ditanya aja. Kalau ditanya lam itu udaranya menyamping kemana? Ro menyamping kemana? Gitu ya. Menyimpang kemana? Kalau lam ke samping. Kalau ro ke tengah. Selanjutnya takrir. Yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ro. Nah, jadi takrir hanya dimiliki huruf ro, ro, huruf ro. Dia tak ro itu mau dia fathah, kasroh, dhamma, sebenarnya ada takrirnya, tapi ketika sukun dia lebih jelas getarannya. Ro, ro, ro itu ada takrirnya. Ri, ru, ero, ero, ero. Ya. Namun di sini eh hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Nah, ini ada warning gitu ya. Jangan sampai kita berlebihan.
ketika mengucapkan huruf ro. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Takutnya kebanyakan. R. Ya, cukup R. 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 Satu sampai dua kali getaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi getarannya nggak berlebihan. Coba ikuti. Ro, Ro. ri, Ri. Ri. ru, lu, Ru. Ru. aro. Aru. Ar. Nah, diingat ro dia ada sifat. Kalau dari sisi suara, sifatnya apa namanya? Ro. Sifat bainia. Jadi Ini ya. ketika ro sukun jangan terlalu pendek. Ar, ar, ar. Itu salah. Yang benar ar. Nah, ada aliran suara di ujung. Ar. Jangan ar, ar. Tapi ar. Wal asr. Nah, wal asr. Itu ada aliran. Jangan wal asr. So, enggak. Wal asr. Ada aliran sebentar. Kemudian ikuti ar ar-rahmani. 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 Ya. Ada yang membaca ro ketika bertasydid itu sampai nggak ada getarannya. Takut kelebihan, takut berlebihan. Ar-rahmani. Nah, itu juga salah. Ar ar ar. Harusnya ada getaran tapi nggak berlebihan. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Gitu ya. Tengah-tengah. Nggak berlebihan dan eh, nggak sampai nggak ada getarannya. Selanjutnya tafasyi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Jadi tafasyi itu tersebar. Eh, Shin, makhrajnya di mana shin? Yang ingat? Nah, shin ini eh, dia huruf lidah. Makhrajnya di lidah. Bagian mana? Bagian tengah. Tengah. Nah, bagian tengah. Jadi udara menyebar di sekitar makhrajnya. Berarti di tengah lidah itu menyebar. Gitu ya. Da, da, ya. Semakin pas tersebar di tengah lidahnya, semakin benar eh, meletakkan makhrajnya, insya Allah tafasirnya akan lebih tepat. Gitu ya. Jangan nah, nanti ke sin. Stop. Gitu ya. Da, coba ikuti. Da, Ya. Da. menyebar ya. Sha, Da. Ya. si, Si. I. su, Su. Su. ash. Ash. As. Ya. Minas syaitoni. Minas. Minas Syaiton. syaitoni. Ya. Jadi ini shin. Kalau kita kembali lagi, sifatnya itu apa tadi? Kemarin rohawa sama Bahwa udara dan suaranya mengalir. Jangan dia rem-rem. Minas syai.
bukan, tapi minasyaiqo di pelongkan, dibiarkan. Minasyaiqo. Kemudian istitolah. Istitolah yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Nah, jadi kita bayangkan dulu huruf dot itu makhrajnya di mana. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi makhraj dot, huruf dot apa? Tepi lidah menempel pada gigi geraham, geraham atasnya. Baik itu kanan maupun kiri. Baik itu gigi geraham kanan atau kiri. Nah, itu pilihan, boleh. Atau kedua-duanya, itu juga boleh. Jadi ada tiga cara. Boleh menempel ke yang pinggir kiri, atau gigi geraham atas yang kanan, atau kedua-duanya. Nah, kalau sudah kita bayangkan itu, nah, setelahnya ketika menempel tersebut, maka lidahnya itu agak didorong lagi ke depan sedikit. Elm, elm, elm. Ya, jadi seperti ada dorongan gitu. Setelah ditempel, elm, jangan langsung dilepas. Elm, elm, enggak. Tapi setelah ditempel itu tetap jalan gitu ya suaranya. Elm, elm, gitu. Karena dia termasuk rokhawah, suaranya mengalir, suaranya masih ada. Elm, elm, elm. Nah, ketika Al-Fatihah ini sering ya. Walau do, nah, itu istitolahnya harus ada. Walau do, jadi langsung jangan langsung walad do, walad do. Nah, ini istitolahnya nggak ada berarti. Nah, sedangkan dot harus ada istitolahnya. Walau do, walau do. Jadi setelah ditempel, ditempel itu masih ada dorongan sedikit ke depan. Walau do, walau do, gitu ya. Bisa dipahami ya. Coba ikuti. Walau dolin. Walau Waladhdallin. Nah, kita latih dulu yang dotnya saja. Walau, Walad, walau nah, walau, jadi jangan walot, jangan nggak ada suaranya. Jangan macet. Kalau macet apa? Syiddah berarti kan suaranya tertahan. Walot. Nah, sedangkan ini rokhawah. Walau, walau, silakan. walad, walau Hmm. Dan hati-hati lanya jangan terseret atau jangan kepanjangan. Walau, nah itu salah juga. Walau, nah, yang panjang dotnya. Walau, walau, nah, langsung ke dot ya. Walau, silakan. walau walau, walau Nah itu, walau langsung ke dot. Lagi, walau nah, walad, paham. Itu ya. Jadi itu namanya istiqolah. Harus ada jika membaca surah Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, jadi gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung. Yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Jadi gunnah hanya ada dua, nun dan mim.
Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah atau gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B. Bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Nah, jadi yang harus kita eh, pegang di sini, gunnah itu hanya dimiliki nun dan mim. Jadi yang huruf ketika mau diucapkan itu keluar dari hidung. Nah, itu hanya ada 2 huruf, yaitu nun dan mim saja. Ketika membaca huruf nun dan mim. Selain ini nggak boleh keluar dari hidung. Contohnya ain. Jangan oh, oh, oh. Itu berarti salah. Ah, 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 mau ditutup atau dibuka hidungnya tetap sama bacanya. Ah, ini ditutup. Ah, ah, dibuka. Ah, sama kan? Nah, kalau ditutup atau dilepasnya bunyinya beda, berarti ada yang nggak beres. Oh, 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 ah, itu beda kan? Harusnya ah, sama. Nah, jadi guna itu hanya dimiliki nun dan mim. Huruf yang lain tidak memiliki guna. Makanya ada sifat-sifat turunan. Nah, hukum hukum turunan dari kedua huruf ini. Ada idhar, itu kan dari nun ya. Ada idgham, kemudian ada iklab, ada ikhfa, itu turunan dari nun karena ada pengaruh gunnah gitu. Karena ada pengaruh gunnah. Nah, gunnah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama akmal matakun, paling sempurna. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim bertasdid. Begitu juga yang diidghamkan. Nah, jadi eh, guna itu memiliki 4 tingkatan. Yang paling atas itu namanya akmal matakun, paling sempurna. Yaitu pada mim dan nun bertasdid. Nah, ini bertasdid. Kemudian begitu juga yang diidghamkan. Nah, contohnya, ini kan mim bertemu mim, idgham mislain, idgham mimi. Ini idgham biguna. Jadi idgham mimi, idgham biguna, ini idgham biguna, ini idgham biguna, idgham biguna, ini idgham apa namanya nih? Ba bertemu mim. Nah, ini sama makhrajnya kan? Sama-sama bibir, sama-sama makhraj di kedua bibir. Ba, mim. Nah, ini satu makhraj kan? Nah, kalau satu makhraj ini namanya mutajanisain. Satu jenis mutajanisain. Nah, kalau ada ba bertemu mim, ini hukumnya diidghamkan. Artinya ba-nya nggak usah dibaca. Irokam langsung ke mim. Irokam hukumnya idgham. Idgham namanya idgham mutajanisain karena ba ini sukun, mim berharkat. Yang pertama sukun, yang kedua berharkat namanya sogir. Berarti kalau digabung semuanya idgham mutajanisain sogir. Nah, itu lengkapnya. Idgham mutajanisain sogir. Nah, ini bacanya juga langsung ke mim. Kita baca Muhammadun. Muhab. Nah, itu sempurna lewat hidung. Silakan diikuti. Muhammadun. Muhammad. Muhammadun. Ya. Amanna. Amanna. Amanna.
Kam min fi'ah Kam كم من fi'ah فئة min malin mim من malik مال khairai khairai yarah. khairai خير khairai يرى yarah Nah, jadi di sini sebagian masuk hidung. Khairai yarah. khairai خير yarah yarah يرى Miu. Ini juga masih hidung. Miu waliyyu wala waqo. niu من wali ولي wali wala ولا wa Jangan lupa mantul. Wala waqo. wala ولا wa واق Irkam ma'ana. irkam اركم arkam معنا ma'ana Nah, itu sempurna. Paling sempurna. Kalau yang kedua, tingkatannya kamilah, sempurna. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Artinya di bawahnya. Ada pada nun dan mim yang ikhfa. Kalau ini ikhfa hakiki. Ini ikhfa hakiki. Humba. Ini idgham apa namanya? Syafawi. Atau apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mim ba'du iklab. Nah, ini tingkatan yang kedua, sempurna. Wala man sabara. Silakan. ولمن صبر Wala man sabara. ولمن صبر Mansura. منصورا Hum barizun. هم Hmm. بارزون Min ba'du. mim من بعد Nah, ainnya disempurnakan ba'du. Ba'du. Min ba'du. من mim بعد Tingkatan ketiga namanya nakisah atau kurang. Tingkatan ini pada nun dan mim sukun ketika idhar. An'amta. Nah, idhar itu kan ada idhar syafawi, ada idhar halki. Nah, idhar halki dia termasuk nakisah. An'amta. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu hamzah ha, ain ha, dan koin kho. Bertemu huruf-huruf tenggorokan. Nah, itu nakisah. Jadi lebih di bawahnya lagi, di bawahnya kamilah. Jadi nggak perlu an'amta, tapi an'amta, an'amta. Nah, seperti itu. Jadi ada gunnah, cuman dia ditambah, nggak ditambah-tambah gunnahnya. Gunnah asli gitu ya. An'amta, sekedarnya. An'amta. Nah, silakan. An'amta. أنعمت Nah, alaihim ghairil maghdubi
عليهم غير المغضوب Di. Nah, pokoknya jangan sampai mantul. Maghdubi. Maghdubi. مغضوب Nah, yang terakhir ankos matakun. Paling kurang. Itu pada nun dan mim berharokat. Jadi nun dan mim berharokat itu masih ada gunahnya, tapi paling sedikit, paling rendah. Nah, itu ada gunanya. Nah, nah, tapi sekian milidetik gitu ya. Nah, paling rendah. Jadi asalnya nun itu nun dan mim dia ada gunanya. Hatta sampai ketika dia berharokat pun dia ada gunanya. Nah, coba. Nah, Na. na ma, Ma. nah, ma nu, ah Nah. nu Nu. namariku. Namariqu. namariqu Ya. Nah, kita setelah ini sudah bisa tergambar bahwa nun dan mim itu ada tingkatan gunahnya. Nah, eh, ketika berharokat pun dia masih ada gunah. Namun di sini perlu hati-hati ketika ma atau na nanti bergabung dengan mat. Nah, bisa setelahnya bertemu mat atau alif atau ya sukun atau waw sukun ya. Itu nggak boleh ke gunah lagi, ke hidung lagi. Jadi cukup ketika na aja, cukup ketika ma-nya aja, nggak sampai memanjang lagi. Ma, ma hanya di depan gunanya, tapi ketika sudah panjang di sininya itu nggak ke hidung lagi. Ma, jangan me, jangan ke hidung terus, tapi ma. Nah, makanya itu kebanyakan kesalahan di sini. Jadi gunanya itu cuma di awalnya aja, nih, di ketika harokatnya. Tapi ketika mat itu sudah nggak ke hidung lagi. Ma gitu ya. Ma jangan me gitu. Kalau sudah panjang ini al jauh. Makhluknya sudah ganti al jauh. Rongga hidung dan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ustaz Afwan nanya untuk yang qalqalah kubro Ya. itu kan bak sukun itu tipis ya Ustaz. Ah, ah. Namun biasanya di ayat saat ini buat ikut ikut tebal Ustaz. Ikut tebal karena tertahan di tasdid Mm-mm. tasdidnya. Itu masih boleh apa itu salah Ustaz? Yang mana ya? Contohnya yang mana? Lahabiu watab kadang tuh be-nya itu Oh, betul betul. tebal karena terikut ke Nah, tasdid. pertanyaan bagus. Jadi ba itu kan tipis, tapi ketika baca wata be, nah jadi be. Ini tebal kalau be suaranya. Tapi yang benar wata be, be gitu ya, be bukan bu, tapi wata be gitu ya. Jadi perlu dilatih wata be, tipiskan. Nah, kalau dia tebal, ya masuk kesalahan, lahan gitu ya. Oh, Karena baik, Ustaz. fitrahnya ba itu tipis gitu. Baik, Ustaz. Jadi tetap kembali ke tipis ya Ustaz. Nah, tetap kembali ke tipis. Watabbe. Ada lagi? Ya, ini banyak ya yang terjadi kesalahan di kol-kolah seperti ini. Kurang diperhatikan antara tebal sama tipisnya. Kalau nggak ada, kita lanjut praktek di
Juz 30. Kita mulai dari surah An-Nas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jangan diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, hati-hati. Toni, jangan kelebihan panjangnya. Toni rojim. Nah, segitu. Coba lagi. Satu, dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, itu pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya dialirkan dulu. Bismi, nah, baru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Qul a'udzu birabbin nas. قل أعوذ برب الناس. Nah, alam dia jangan terlalu panjang. Qul a'u atau terlalu pendek. Qul a'u, qul a'u. Karena baini ya, ada aliran sedikit. Kemudian bin ini akmal matakun nun tasdid tingkatan paling sempurna. Guna tingkatannya paling sempurna. Jadi jangan terlalu pendek ya. Bin nas. Nah, itu salah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? قل أعوذ برب الناس. Enggak ditambah lagi. Birabbin nas. Tambah gunanya. برب برب الناس. Nah, lebih enak yang terakhir. Malikin nas. مالك الناس. Ya. Ilahin nas. إله الناس. Hi, sempurnakan kasranya. Hi, bukan ilahin he, tapi hi. Ilahin nas. إله الناس.
Jadi bukan mil, tapi mi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Apalagi gunanya? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Sudurin nas. Nah, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi banyak di sini akmal matakun. Coba kalau sin tadi sifat yang tidak memiliki lawannya namanya apa? Isin. Sin hamas Kalau hamas kan memiliki tidak hamas lawannya jahar. Nah, yang tidak profir sofir. Bagus. Sofir kalau lam dalam itu in inhiraf inhiraf. Shin mana shin? Shin in menyebar apa namanya? Menyebar. tafashi Asyi ya. Betul. Kemudian tadi ro takrir tudurin takrir ya. Kemudian kalau yaumiddin yaumi apa? Yaumi yang eh, yang lembut atau mudah apa itu namanya? Yaumi. lin Lin. Lin. Sebutkan tingkatan-tingkatan guna tanpa lihat buku. lupa Ustaz aku Nah, ada empat lu ingatnya nah, ada empat. empat tingkatan ya. Ada empat tingkatan. Yang pertama akmal matakun, yang kedua kamilah, yang ketiga apa? Nakisoh, yang keempat angkos matakun. Gampangnya Oh, yang penting ditahan aja guna itu. Birobbin nas. Ya, samakan aja ditahannya. Jadi nggak usah ambil pusing. Kemudian ya sekarang satu-satu dulu. Nah, pengen dengarkan baca dulu satu surah dari
Mas siapa? Mas Saifan. Sudah bisa baca Mas Saifan? Bisa, Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. coba zu-nya tipiskan lagi. Zu, jangan zu, tapi zu. Oh. A'udzu Nah, zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tinggal sedikit sinnya dialirkan. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Nah, baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya, Qul a'udzu birabbin nas. ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Coba guna lagi. Birobbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Malikin nas. ya. Ilahin nas. Hmm. Min syarril waswasil khannas. Roknya tipis syarri. Saya ikuti syarri. 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 Oh, Nah, yang terakhir syarri. 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 Ya, jadi bukan syarri tapi syarri. Min syarri. Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Ya, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. sofianya masih kurang sin. Yuwas wisu su. Nah, itu juga jelas. Yuwas wisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, Minal jinnati wan nas. ya. Di rok ya. Roknya kalau kasrah dia tipis. Syarri. Syarri. Tuh. Nah, barakallahu fiik. Mas Haki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih kepanjangan. Syaitonir. Nah, itu kepanjangan. Syaitonir. Syaitoni. Nah, segitu. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lagi. Biar terbiasa. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, balik lagi. Menyer. Kepanjangan. Kayak tadi. Lahi. Mani. Dan mani. Itu lebih. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelebihan sedikit. 2,1. Harusnya dua saja. Dua harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Lagi. Diulangi lagi yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang terakhir malah lebih lagi. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Ya, diulangi. Bismillah. Ya, Bismillah kan tadi. Nah, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mani itu terlalu pendek kalau kayak gini. Manir, mani. Sedang. Mani. Saya ikuti. Mani. Mani. Bis apa? Lahi. Lahi. Nah, segitu ya, dua harokat. Mani. Mani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu. Terus, Qul a'udzu birabbin nas. jadi jangan kul, ada domanya sempurna. Ku, kul, a'u, Qul a'udzu birabbin nas. apa gunanya? Birob, bin, nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Malikin nas. ya. Ilahin nas. Lah, kayak tadi dua harokatnya. Ilahin, segitu. Ilahin nas. Ilahin nas. Nah, lagi. Ilahin nas. Nah, lanjut. Min syarril waswasil khannas. Lagi. Min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, sebenarnya sudah bisa ya, sudah bisa mat dua harokatnya, cuman masih kurang konsisten, kadang masih kelebihan. Itu berarti harus sering dilatih. Terus untuk patokannya itu biar mudah diingat, di ayun aja. Lahi, mani, nah, ayunan aja. Mani, lahi, kalau lahi itu kan kelihatan ya, ada lebih memanjang gitu. Lahi, kalau lahi segitu, nah itu pas. Lahi, mani, di ayun. Baik, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Mirza, Nah, dari Bismillah ya, Ustaz, ya. boleh. Tawid baca sendiri berarti. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Mhm. قل أعوذ برب الناس. Diulang. قل أعوذ برب الناس. Kulnya jangan ditekan. Kul, tapi kul, kul a'u, kul a'u. قل أعوذ برب الناس. Nah, ملك الناس. ya. إله الناس. Mhm. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Nah, coba bukan alladzi, tapi alladzi, alladzi, la, bukan le, tapi la. الذي يوسوس في صدور الناس Tambah من طيب sudurin nas, tambah gunanya. صدور الناس Nah, itu pas. Diulang alladzi. الذي يوسوس في صدور الناس. kurang من الجنة والناس. Nah, jadi guna dia hanya dimiliki di Al-Quran, ditemukan di Al-Quran saja. Jadi di bahasa sehari-hari orang Arab itu nggak ada gunanya. Maksudnya nggak perlu ditahan-tahan. Nah, kemudian nanti gunanya itu temponya harus sesuai tempo bacaan kita, cepat atau sedang atau lambat gitu ya. Dan konsisten. Nanti di sini panjangnya segini, di tengah panjangnya segitu, di akhir panjangnya segini lagi. Nah, itu kurang. Jadi harus samakan semua gunanya. Nah, itu namanya konsisten.
terakhir. Tapi di guna itu kalau dia salah, qul a'udzu birabbin nas. Jangan salah seperti itu. Itu masuk lahan apa dia? Lahan khafi atau jali? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, dia masuknya lahan khafi, lahan yang samar dan nggak sampai merubah makna. Tapi sebagai penuntut ilmu, kita harus bisa menghindari dari lahan ya, dari kesalahan, baik itu jali ataupun khafi. Nah, Al-Fatihah sebelumnya ada yang ingat nggak sampai ayat berapa? Ayat 3 kan ya. Ya Ustaz kalau nggak salah ayat 3. Nah, sekarang kita langsung aja ya, karena waktunya tinggal sedikit. Maliki yaumiddin. Nah, di sini ma-nya tipiskan dan me atau masuk hidung ketika panjangnya kayak tadi itu ma ini huruf yang gunnah masuk hidung. Tapi ketika sudah panjang jangan jangan ma lagi, jangan masuk hidung lagi, tapi ma ma beda dengan ma 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 tetap sama bunyinya. Beda dengan me 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 me. Nah, beda kan? Nah, dia hati-hati jangan masuk hidung. Me me cara ngelatihnya ya dipencet aja. Me jangan sampai masuk hidung gitu. Liki sempurnakan ke i i liki dan liki maliki ya liki sempurnakan. Maliki yau ini lin sebelumnya fathah ada waw sukun sebelumnya fathah yau yaumi. Nah, sempurnakan mi dan mid din mi mid din coba ikuti maliki Maliki. ya maliki Maliki. yaumi. 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 Nah, ini wawu juga ke huruf U ya, jangan yau, jangan ke O, yau, tapi yau, nah, gitu ya. Yau, jangan yaumiddin. Silakan. Yaumiddin. Yaumiddin. Nah, jadi sempurnakan ke U, mencucu, yau, mi, mi, sempurnakan ke I, mi, mid, din, mid, din, dal, jangan ada udara. Apa berarti kalau tertahan udaranya? Iddah. Udah. Udara. Hamas lawannya apa ya? Lupa Apa ya lagi. lawannya? Iddah. Kalau syidda rokhawah dia kan suara. Kalau udara apa? Hamas lawannya jahar. Nah, Iya, Jar. terus diulang-ulang nih biar nanti bisa ingat. Jadi dal dia jahar, tertahan udaranya. Jadi nggak ada udara di sini. Di dal. Di mid din dan dan ada nya. Mana din ada salah. Din gitu. Kemudian suara, ini baru syiddah. Kalau suaranya.
Syiddah, suaranya tertahan dia. Mid, din, mid. Nah, mid itu suaranya tertahan. Syiddahnya. Mid. Gitu ya. Kemudian din. Ini jangan masuk hidung. Dit, dit. Salah. Din, din. Ini kan sudah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Namanya al-jauf. Din. Sempurnakan dulu ke i. Din. Kadang itu masuk hidung karena masih kurang sempurna. Din gitu. Din. Sempurnakan dulu. Baru nanti cari-cari jangan sampai masuk hidung. Din. Din. Silakan diikuti. Yaumiddin. Yaumiddin. Din. Nah, Maliki yaumiddin. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Nah, jadi harus membiasakan menyempurnakan harokat ya, karena di awal Anda sudah menyinggung itmamul harokat, penyempurnaan harokat. Fathah gimana dibuka, ma, kasroh gimana diturunkan, ti. Kalau doma mencucu, bu. Nah, itu semuanya disempurnakan. Kemudian ki ini ada udara. Apa kalau ada udara? Hamas. Hamas. Ya, betul. Liki, liki. Ya kan? Ada udara ya. Dan maliki. Itu beda huruf. Liki ganti apa? Kesalahan di udara aja itu bisa berubah huruf. Maliki yaumiddin. Ya kan? Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Nah, silakan Mas Haki. Maliki yaumiddin. Gunakan lagi yau dan yau, yau. Maliki yaumiddin. Ya. Kemudian Mas Mirza. Maliki yaumiddin. Nah, Mas Saifan. Oh, lagi di kampus nih. Insyaallah. Nah, sementara ini dulu ya. Jadi dilatih terus, terutama itmamul harokat. Maliki yau. Nanti kalau udah terbiasa itu lebih enak nanti. Yau, condongnya ke u, bukan? Yau, itu kait itmamul harokat. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan? Apa Ustaz sedikit Ya, untuk panjang gunah itu sebenarnya dua harokat apa bagaimana Ustaz? ya. Ini Kan mengikuti bacaan kita temponya. mm, kalau dari sisi teori itu dua harokat guna. Tapi kalau lebih tepatnya talaki dengan guru. Jadi guru mencontohkan seperti apa. Nah, itu diikuti. Jadi panjang aslinya itu eh, harus talaki dengan guru. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira dua harokatnya seperti apa. Kalau mat tabi'i itu kan sudah apa itu namanya bisa dipahami dua harokat seperti ini, dua ketukan gitu. Tapi kalau guna dua ketukannya beda, dua harokatnya itu beda. Misalnya eh, bi Qul a'udzu birabbin
Ya sudah, guru mencontohkan seperti itu, berarti dua harokatnya seperti itu untuk gunnah. Tapi kalau mat tabi'i, dua harokatnya lahi, mani. Nah, itu dua harokat. Kalau disamakan dua harokatnya mat tabi'i dengan dua harokatnya gunnah, nah, itu nanti eh, gunnahnya lebih pendek berarti. Biasanya lahi bi nas. Nah, itu kan binnas. Nah, di lebih tepatnya ikuti praktek dari guru untuk panjangnya guna. Kalau ditanya teorinya, dua harokat. Jawabannya dua harokat. Nah, bisa dipahami? Baik Ustaz, bisa kalau fit. Enggak, iya. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan. Eh, jangan lupa tetap istiqomah latihannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya. Eh, Ana dulu seperti antum juga belajar. Jadi ketika dapat koreksian dari guru, kalau Ana itu tambah semangat. Setiap ada waktu itu Ana manfaatkan untuk latihan huruf. Apa yang dikoreksi, Ana baca terus sampai dapat yang benar gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar menuntut ilmu, kita nggak akan marah atau nggak akan baper ketika dikoreksi. Ini malah tambah seneng karena itu kan buat kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi